Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita teramat banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat bagi kita semua, yang nanti apabila kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, dan bertambah amal-amal kebaikan. Sebagaimana yang telah kita mulai beberapa waktu yang lalu, kita sedang membahas faidah-faidah atau manfaat-manfaat yang terkait dengan keimanan. Dan di antara manfaat yang sangat besar terkait dengan keimanan yang telah kita bahas, bahwasanya keimanan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan poin yang kedua, bahwasanya di antara manfaat keimanan, pemiliknya akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, manusia memiliki persepsi yang beraneka ragam di dalam memaknai kebahagiaan. Ada sebagian orang yang menyederhanakan sekali makna bahagia adalah misalnya di akhir bulan keuangan menipis, tiba-tiba menemukan uang di saku celana ketika mencucinya. Kita sering lihat bahagia itu sesederhana itu, kata sebagian orang. Di akhir bulan ketika keuangan itu menipis, tiba-tiba ketika mencuci, dijumpai di kantong cucian tersebut ada uang. Oh, bahagia itu. Ada juga yang mengatakan bahagia itu adalah memiliki uang yang banyak, popularitas, ataupun yang semisalnya. Tapi kalau kemudian bahagia itu misalnya kita asumsikan memiliki uang yang banyak, lalu mengapa ada seorang miliarder Jerman yang bernama Adolf Merkel mati dengan cara bunuh diri di tahun 2009 kemarin? Padahal tercatat 2 tahun sebelumnya, tahun 2007, dia orang ke-98 terkaya di dunia. Kalau kemudian kebahagiaan itu adalah memiliki harta yang banyak, kenapa orang terkaya di dunia urutan 98 miliarder Jerman, si Adolf tersebut, mati dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta? Kalau kemudian dikatakan bahagia adalah populer, lalu kenapa seseorang yang dalam keadaan sedang di puncak popularitas menembak kepalanya sendiri? Seorang penyanyi yang bernama Kurt Cobain. Kalau kemudiannya kebahagiaan itu adalah mampu merumuskan dan mengajak orang lain berbahagia, mampu merumuskan makna bahagia menurut persepsinya,
dan mengajak orang untuk mengikuti rumusan tentang kebahagiaan yang dia buat. Lalu mengapa Sigmund Freud yang lahir di Ceko, mati di London, matinya dengan cara bunuh diri? Padahal dia merumuskan kebahagiaan dalam teori buku-bukunya. Lalu sebenarnya kebahagiaan itu apa sih yang dicari oleh manusia? Saya rasa tidak ada manusia yang tidak ingin berbahagia. Seluruh manusia menginginkan kebahagiaan. Maka ada hal yang sungguh sangat bagus sekali, yakni tulisan Syekh Abdurrahman bin Yasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam sebuah bukunya yang berjudul Al-Wasail Mufidah li Hayati Sa'idah. Sarana-sarana yang membawa manfaat untuk menggapai kebahagiaan. Beliau sebutkan di sana tidak kurang dari 20 sarana untuk menggapai kebahagiaan. Dan sarana yang pertama yang beliau katakan adalah sebab untuk menggapai kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nahl ayat ke-97, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman. Disebutkan di sana dua hal. Beramal soleh, dia dalam keadaan beriman. Lalu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beramal soleh dalam keadaan beriman? Hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat baik. Yang kata para ulama, semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kehidupan yang baik itu kehidupan ruh dan badan. Kehidupan yang baik di sana adalah kehidupan di dunia, di barzah, dan di alam akhirat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Bahkan kalau kita cermati Al-Quranul Karim, sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, iman senantiasa dibarengi dengan amal soleh. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwasanya amal soleh merupakan bagian dari keimanan. Itulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan iman dan amal soleh tersendiri, padahal dia merupakan bagian dari keimanan, ini menunjukkan kepada kita pentingnya seseorang beramal kebaikan. Amal yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amal soleh adalah amal yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat keadaan manusia di hadapan apakah dia berbahagia atau tidak, maka dia ada 4 kemungkinan. Keadaan manusia ketika dia dihadapkan kepada apakah dia berbahagia atau tidak, maka manusia itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dia bahagia di dunia lagi di akhirat. Ini cita-cita kita semuanya. Yang kedua, dia sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Yang ketiga, dia bahagia di dunia, celaka di akhirat. Dan yang paling buruk, yang keempat, celaka di dunia, celaka di akhirat. Ada berapa kehidupan manusia disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ada 4 macam.
Yang pertama, orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia dan juga bahagia hidupnya di akhirat. Inilah puncak kebahagiaan. Inilah yang dicari oleh seluruh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-201 sampai 202, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka, yakni orang-orang tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan mereka mendapatkan apa yang pantas untuk mereka, yakni kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat yang berbahagia. Itulah keadaan yang pantas untuk mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti lagi maha cepat perhitungannya. Al-Baqarah 201, 202. Ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian amal atas apa yang mereka usahakan. Ya, kata para ulama semisal Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan permintaan doa mereka, sehingga mereka menghadapi dan mengalami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ini juga sebagaimana doa orang-orang soleh yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-156. Mereka berdoa, waktub lana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Sesungguhnya kami, tempat kami bertaubat hanya kepadamu lah ya Allah. Al-A'raf 156. Ini keadaan manusia yang pertama, hidup yang baik di dunia dan hidup yang baik lagi bahagia di akhirat. Adapun keadaan manusia yang kedua, susah kehidupannya di dunia, akan tetapi dia berbahagia di akhirat kelak. Susah kehidupannya di dunia, akan tetapi dia berbahagia di akhirat kelak. Yakni ada sebagian muslim yang mendapatkan berbagai macam cobaan, ujian di dalam kehidupannya di dunia, bahkan kesusahan, kepayahan. Jenis manusia seperti ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan hidupnya di dunia, namun dia termaksud penduduk neraka. Pada hari kiamat dia akan didatangkan seseorang yang paling merasakan kenikmatan hidupnya di dunia, akan tetapi dia penduduk neraka. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka dan diangkat, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan sebelumnya? Orang ini mengatakan, tidak, ya Rabb.
Padahal dia adalah orang yang paling banyak merasakan kehidupan yang bahagia di dunia. Mungkin Anda akan sedikit terkaburkan judul awal. Orang yang beriman akan menghadapi, mengalami, dan merasakan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Tapi kenapa kok nanti di dalam contoh ini ada orang yang beriman, tetapi di dalam kehidupannya di dunia mereka susah? Mungkin begitu nanti datang pertanyaannya. Sebelum pertanyaan itu saya jawab, kita selesaikan aja dulu hadis ini. Orang tersebut yang paling berbahagia hidupnya di dunia, dia termaksud penduduk neraka. Dimasukkan dia ke dalam neraka sesaat dan kemudian diangkat. Setelah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelumnya? Maka orang ini mengatakan, tidak, demi Allah ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didatangkan seseorang yang hidupnya paling susah di muka bumi. Akan tetapi dia termaksud penduduk surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk dimasukkan dia ke dalam surga sesaat. Setelah itu dikeluarkan. Dan Allah bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau pernah merasakan kesusahan sebelumnya? Orang ini mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kesusahan sebelumnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang kedua ini adalah seorang mukmin yang dia termaksud penduduk surga, tetapi hidupnya di dunia dalam keadaan susah, silih berganti. Musibah menimpa diri dia, kesempitan hidup. Tetapi di akhirat dia termaksud orang yang mendapatkan kebahagiaan, yakni masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang kedua, yakni sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua ini milik orang-orang beriman. Orang beriman, kalau tidak hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, atau sengsara di dunia, sengsaranya beri tanda kutip, dan bahagia di akhirat. Sengsaranya beri tanda kutip dan bahagia di akhirat. Adapun keadaan yang ketiga, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Inilah keadaan orang pertama yang disebutkan dalam hadis tadi. Orang yang paling bahagia di dunia. Bahkan dikabarkan di dalam hadis tersebut, dia tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun di dunia. Apa-apa serba ada. Yang dia inginkan mau. Sampai kepada puncak-puncak kesenangan, syahwat. Tetapi kemudian ketika dia di akhirat, dia termaksud orang yang merugi, masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Adapun keadaan yang keempat, yang sengsara di dunia, pun sengsara di akhirat. Yang ketiga maupun yang keempat ini bukan milik orang-orang beriman. Ini milik orang-orang kafir, orang-orang munafik. Adapun orang-orang beriman, maka milik mereka adalah yang pertama dan yang kedua. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Atau sengsara dalam tanda kutip di dunia dan bahagia di akhirat. Tadi saya sampaikan bahwasanya di antara manfaat keimanan poin yang kedua,
pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nampaknya ada sedikit pertentangan. Dikatakan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ternyata contoh yang kedua tadi, orang yang beriman tersebut bahagia di akhirat tetapi hidupnya sengsara. Betul? Contoh yang kedua begitu kan? Ada nggak klop di sini? Ada sesuatu yang kayaknya nggak nyambung? Ada sesuatu yang sepertinya nggak nyambung? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin, akan kami berikan kepadanya hidup yang baik di dunia, dan juga akan kami berikan kepada dia ganjaran pahala kehidupan yang lebih baik di akhirat daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang beramal soleh dalam keadaan beriman, hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Kok contoh yang kedua tadi? Sebelumnya begini, mungkinkah orang yang tidak beriman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin? Mungkinkah orang yang tidak beriman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Maka kenapa contoh yang kedua tadi, kan ada 4 contoh manusia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang kedua, golongan manusia yang kedua, mereka hidup berbahagia di akhirat, masuk ke dalam surga, sudah barang tentu dengan sebab keimanan mereka, tetapi kok mereka hidupnya sengsara dalam tanda kutip di dunia? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan atas orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, hayatun thayyibah fid dunya, kata Ibnu Abbas. Hidupnya baik di dunia dan mendapatkan ganjaran yang terbaik nanti di akhirat kelak, yakni masuk ke dalam surga. Seakan-akan nampaknya ada kontradiksi antara hadis Rasulullah SAW dengan ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup dengan mengisi kehidupannya dengan iman dan amal soleh, seharusnya di dunia hidupnya juga kan bahagia. Itu konteks konsekuensi dari surat An-Nahl 97. Tetapi hadis Rasul tadi kok mengisyaratkan ada orang yang beriman yang masuk ke dalam surga, tetapi di dalam kehidupannya di dunia dia sengsara, bahkan menjadi orang yang paling sengsara. Bagaimana cara menggabungkannya ini? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya bawa kepada kisah, dan ini mudah-mudahan kisah yang representatif di dalam masalah ini, yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang keadaan gurunya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Pertama, kita harus punya baik sangka kepada para ulama, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mengaplikasikan keimanan tersebut di dalam diri mereka, sehingga nanti atas apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah kita memiliki baik sangka, bukan kemudian menuduh Ibnu Taimiyah sedang berbuat riya atau semisalnya. Prinsip kita kepada para ulama kan seharusnya berbaik sangka. Jangankan kepada para ulama, kepada kaum muslimin pada umumnya saja kita diwajibkan berbaik sangka, apalagi kepada para ulama. Maksud saya begini, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala itu menceritakan hari-hari terakhir kehidupan Ibnu Taimiyah di dalam penjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, dikeluarkan, kemudian dipenjara lagi, dikeluarkan, dipenjara lagi, dan mati di dalam penjara. Maklum. Dipenjara, dikeluarkan, diminta untuk memimpin pasukan perang melawan Tatar. Dia pimpin pasukan perang, sudah menang, dimasukkan lagi ke penjara. Maklum, kisahnya antum bisa lihatlah di dalam biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada buku yang bagus sekali di dalam masalah ini, risalah doktor yang berjudul Madakhil ila Athar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Madakhil ila Athar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagus sekali. Jadi Imam Ibnul Qayyim menceritakan tentang keadaan gurunya.
Ibnu Taimiyah di hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir kehidupan beliau. Ya, sebagaimana seseorang, apalagi dengan gurunya, dia bertanya kepada gurunya Ibnu Taimiyah, bagaimana keadaanmu hari ini? Bukannya Syekhul Islam, bukannya Imam Ibnu Qayyim tidak bisa melihat Ibnu Taimiyah sedang berada di dalam penjara yang sempit lagi gelap. Ibnu Qayyim mengetahui Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara yang sangat sempit dan gelap. Bukan berarti Imam Ibnu Qayyim nggak tahu, tetapi ya begitulah adab sopan santun, iya kan, kepada sesama Muslim, apalagi sama gurunya sendiri. Ibnu Qayyim bertanya, bagaimana keadaanmu wahai guru? Ibnu Taimiyah menceritakan keadaan dia. Dan di akhir ucapannya Ibnu Taimiyah mengungkapkan kalimat ini. Mayasna adani bih anna wajanati wa bustani fi sadri aina rohat fahuwa ma'adila tafarruqni ana sidni khulwah wa qarli syahadah wa akhriji min biladi siyahah. Ibnu Qayyim bertanya kepada gurunya, guru, bagaimana keadaanmu hari ini? Kata Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, apa yang bisa dikerjakan oleh musuh-musuhku terhadap diriku? Apa yang bisa mereka lakukan, yakni musuh-musuhku ini terhadap diriku? Yakni yang mereka bisa lakukan terhadap diriku kan hanya cuma dalam tanda kutip memenjara fisikku saja. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Kalau kemudian surga dan taman-taman tersebut ada di dalam hatiku, apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Kalau kemudian surga dan taman-taman surga itu ada di dalam hatiku. Dan keduanya itu tidak pernah terpisah dari sisiku. Apabila mereka memenjarakanku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka aku akan anggap itu sebagai khalwat, yakni usaha diriku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk khalwah dengan Allah. Kalau kemudian mereka udah bosan memenjarakan diriku, mungkin mereka terfikir untuk menghukumku mati, maka mudah-mudahan itu syahadah, mati syahid. Kalau kemudian mereka berpikir dengan sebab menghukum matiku akan menimbulkan efek yang besar, karena Ibnu Taimiyah bekas panglima perang. Kalau kemudian nanti Ibnu Taimiyah Syekhul Islam dihukum mati, menimbulkan gejolak dalam negeri, oh mungkin diusir saja. Maka apa kata Ibnu Taimiyah? Apabila aku diusir dari negeriku, maka aku akan anggap itu tamasya piknik. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa merubah kesempitan hidupnya di dunia dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Lagi-lagi saya harus katakan kepada diri saya dan Anda semua, Ibnu Taimiyah mengucapkan kalimat seperti ini memang muncul dari keimanannya, bukan hendak riya, apalagi pamer. Tapi lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa merubah kesempitan hidupnya di dunia dengan mengeluarkan sampai kata-kata seperti ini. Jadi kalau kemudian kita asumsikan, dan betul mudah-mudahan itulah yang ada pada diri Ibnu Taimiyah, apakah orang semisal Ibnu Taimiyah ketika di penjara merasakan kesusahan? Saya tanya kepada antum, kalau kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah betul seperti apa yang dia ucapkan, dan Allah Maha tahu itu ya. Kalau orang semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah betul keadaannya seperti apa yang dia ucapkan, apakah memenjara fisiknya itu menyusahkan dirinya? Enggak. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Kalau mereka memenjarakan aku anggap itu sebagai khalwah. Ini kesempatan yang baik.
selama ini aku bergaul sama kalian murid-muridku, mungkin aku lupa mendekatkan diri dan khalwah dengan Allah, sekarang kesempatannya. Kalau kemudian mereka ini bosan memenjarakanku, mungkin penjara ini akan ada orang berikutnya yang menempati. Bosan ngasih makan, namanya di penjara kan tetap dikasih makan ya. Udahlah bunuh aja Ibnu Taimiyah, hukum mati. Mudah-mudahan aku itu mati syahid. Kalau mereka nggak berani berhitung, kalau menghukum matiku akan menimbulkan gejolak di dalam negeri, mereka usir aku anggap itu jalan-jalan. Lalu, apa yang bisa dilakukan orang-orang untuk menyusahkan Ibnu Taimiyah kalau keadaan beliau seperti ini? Maka yang ingin saya sampaikan kepada Anda jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ucapan Ibnu Taimiyah ini, maka sengsara yang ada di dalam hadis tadi adalah apa yang dilihat oleh manusia, belum tentu apa yang dirasakan oleh pemiliknya, oleh orang yang mengalaminya. Saya ulangi. Di dalam hadis tadi kan ada 4 golongan manusia. Enggak, di dalam hadis tadi ada 2 golongan manusia. Yang hidupnya sengsara, yang saya katakan dalam tanda kutip, di dunia, dan bahagia di akhirat. Sedangkan yang kedua, golongan yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Sebelum saya bawa kepada contoh ucapan Ibnu Taimiyah ini untuk menjelaskan kepada antum semua, saya lemparkan suatu pertanyaan, mungkinkah orang yang tidak beriman masuk ke dalam surga? Maka kita sepakat jawabannya tidak mungkin. Betul? Kalau seperti itu yang masuk surga, dia beriman, tetapi kenapa sengsara dalam tanda kutip di dunia? Maka saya bawakan contoh dari seorang ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang Imam Ibnu Qayyim melihat bagaimana sempitnya penjara tersebut lagi gelap. Maka di antara bentuk kesantunan Imam Ibnu Qayyim, dia bertanya kepada gurunya, bagaimana keadaanmu wahai guruku pada hari ini? Itu bentuk kesantunan. Dan memang seperti itu. Kalau kita ketemu sama teman kita, bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita baik sangka kepada Ibnu Taimiyah yang mengucapkan kalimat ini, apa yang bisa diperbuat musuhku terhadap diriku? Yang bisa mereka perbuat ya sebatas ini aja, memenjara fisikku. Adapun hatiku, jiwaku, itu tidak bisa sama sekali mereka penjara. Apa yang bisa mereka lakukan atas diriku? Hanya fisik saja yang mereka penjara. Adapun aku beserta taman surga itu ada di dalam hatiku. Taman surga itu kiasan atas ilmu dan majelis ilmu. Iya. Taman surga itu kiasan dari ilmu dan majelis ilmu. Kalau ilmu sudah ada di dalam hati, ilmu yang sahih sudah barang tentu. Kalau ilmu yang sahih sudah ada di dalam hati, apa yang bisa menyusahkan seorang muslim apabila ilmu yang sahih telah ada di dalam hatinya? Apa yang bisa menyusahkan seorang muslim apabila ilmu yang sahih telah ada di dalam hatinya? Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, anna wa jannati wa bustani fi sadri. Adapun aku dengan taman surgaku itu ada di dalam hatiku. Apa yang bisa, kan tidak ada orang yang bisa merampas ilmu yang dimiliki oleh orang lain, nggak ada kan? Saya tidak bisa mengambil ilmu antum, sebagaimana juga antum tidak bisa mengambil ilmu saya. Kenikmatan ilmu itu memang betul-betul kenikmatan yang dimiliki oleh pemiliknya. Dan kedua ini, kata Ibnu Taimiyah, tidak pernah berpisah dari diriku. Andai kata mereka memenjarakanku, aku rubah kesempitan penjara itu menjadi sarana untuk berkholwah kepada Allah. Andai kata kemudian mereka menghukum aku mati, maka aku mengharap mudah-mudahan itu syahadah.
Kalau kemudian mereka mengusirku dari kampung halamanku yang tercinta, aku anggap itu perjalanan baru untuk membuka medan dakwah di tempat yang baru. Lalu atas orang yang modelnya kayak gini, di mana letak susahnya? Makanya Rasulullah SAW itu sampai heran kepada orang yang beriman. Dalam keadaan apapun mereka baik. Kan begitu kata Rasul. Apabila ditimpa musibah, mereka bersabar. Dan itu baik bagi mereka. Apabila mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Dan itu baik bagi mereka. Makanya kata para ulama, ketika menjelaskan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, nomor 2907, kalau Anda lihat itu, riwayat Imam Muslim nomor 2907 atau 2970, kalau nggak 2907, 2970 lah hadis tadi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka orang yang paling susah di dunia ini di pandangan mata manusia. Manusia melihatnya sebagai orang yang paling susah. Maka dipanggil dia, dimasukkan dia ke dalam surga. Kemudian ditanyakan setelah itu, apakah engkau pernah merasakan kesusahan sebelumnya? Tidak ya Rabb. Kata para ulama, ketika dia mengucapkan tidak ya Rabb, kan begitu lafaz hadisnya. Betul? Ada dua kemungkinan, dan dua-duanya betul. Kemungkinan yang pertama, kesusahan dia yang dia rasakan di dunia sekian lama itu, dia lupakan dengan sesaat dia masuk ke dalam surga. Kenikmatan surga yang sedemikian nikmat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia dengan sebab keimanannya, itu menghapus kesulitan hidupnya di dunia yang sekian lama. Ini yang pertama, kata para ulama, semisal Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Yang kedua, kata Imam Nawawi, memang dia tidak pernah merasakan kehidupan yang susah di dunia sama sekali. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada dia, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesusahan sebelumnya? Dia mengatakan apa? Tidak ya Rabb. Yang kata Imam Nawawi, kemungkinannya memang dia tidak pernah merasakan susah kehidupannya di dunia sama sekali. Lalu maknanya sengsara tadi apa? Dilihat oleh manusia dia menjadi orang yang paling sengsara. Maka orang boleh saja kemudian mengira kita orang yang paling sengsara, paling susah, paling payah. Sebagaimana juga bisa saja kita menganggap orang lain itu paling berbahagia, paling senang hidupnya. Tetapi kesenangan yang hakiki itu di atas keimanan. Kebahagiaan yang hakiki di atas keimanan. Maka sabda Rasul tadi, hadis riwayat Imam Muslim tadi, dengan firman Allah dalam An-Nahl ini, itu tidak bertolak belakang. Manusia melihat dia sebagai orang yang paling susah. Sebagaimana ada seseorang yang dilihat manusia sebagai orang yang paling berbahagia. Antum pikir orang yang kedua tadi, yang paling berbahagia hidupnya di muka bumi, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, antum pikir orang yang paling berbahagia di muka bumi ini tidak pernah mengalami ujian? Atau cobaan? Pasti dia pernah merasakan ujian dan cobaan. Tetapi kan manusia menganggapnya orang yang paling berbahagia. Coba deh antum lihat. Para pesohor, orang-orang terkenal, orang-orang yang kelihatannya banyak hartanya, antum lihat, oh bahagia sekali. Memang antum pikir dia tidak pernah menderita di dalam kehidupannya? Kita anggap dia bahagia, tapi dia pasti pernah menderita. Lalu siapa yang mengetahui isi hatinya dan keadaan dirinya? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan sejati memang milik orang beriman di dunia, tidak diragukan lagi di akhirat. Makanya kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat yang kedua, walazina amanu wa amilu solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Surat Muhammad ayat yang kedua.
Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Dan beriman atas apa yang kami turunkan kepada Muhammad, bahwasanya itu memang betul-betul benar berasal dari Rabb-Nya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dua hal atas orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian beriman atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kepadanya ada dua manfaat. Kafara anhum sayyiatihim, akan aku hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Maklum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka, yang dengan sebab itu mereka layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian wa aslaha balahum. Apa yang dimaksud aslaha balahum? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan aslaha dinahum wa dunyahum wa qulubuhum wa a'malahum wa aslaha thawabahum. Yang dimaksud aslaha balahum, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, akan kami perbaiki agamanya, akan kami perbaiki urusan dunianya, akan kami perbaiki hati dan amal-amalnya, dan akan kami perbaiki ganjaran untuk mereka. Aslaha balahum, aslaha dunyahum. Atas orang yang beriman dan beramal soleh, aslaha balahum, akan kami perbaiki urusan dunia mereka. Maka sebenarnya jemaah, seorang muslim itu dia bisa merubah, dan memang seharusnya seperti itu. Dia bisa merubah sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin tidak dia sukai. Ya, seorang muslim itu seharusnya bisa merubah sesuatu yang dalam tanda kutip tidak dia sukai menjadi cahaya-cahaya atau berkas-berkas keimanan. Azan ini 1 menit lagi. Maka di antara manfaat keimanan adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini tidak diragukan lagi. Betul-betul orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Belum lagi kalau kemudian kita kaitkan dengan pelajaran kita yang telah kita lewati pada pembahasan yang telah lalu. Akan merasakan manisnya keimanan, yang bisa merasakan siapa? Siapa yang bisa merasakan manisnya keimanan? Ya orang itu sendiri. Mungkin orang lain melihat azan ini. Baik, kita jeda terlebih dahulu untuk azan, baru nanti kita lanjutkan sedikit lagi insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-97, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan karena iman menuntut munculnya amal-amal soleh. Dan memang seperti itu, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang pertama kemarin, bahwasanya konsep Ahlus Sunnah di dalam masalah keimanan, amal itu merupakan bagian dari keimanan itu sendiri, bukan merupakan konsekuensi atau sesuatu yang di luar dari keimanan. Ini mazhab Murji'ah, dan ini sesuatu yang harus dicermati ya. Ada sebagian orang mengatakan amal konsekuensi dari keimanan, itu salah. Apalagi mengatakan amal merupakan hal yang di luar keimanan, itu lebih salah lagi. Dan ini ada bedanya, bukan di sini majelisnya. Amal itu merupakan bagian dari keimanan, bukan di luar, juga bukan konsekuensi. Makanya ketika menjelaskan keimanan, keyakinan, amal, dan ucapan lisan. Kata Syekh As-Sa'di, karena iman menuntut munculnya amal soleh. Sesungguhnya iman adalah pembenaran yang teguh dan membuahkan amal-amal anggota badan, baik perbuatan yang wajib maupun sunnat. Siapa yang mengkombinasikan antara iman dan amal soleh, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl tadi, hayatan thayyibah. Lihat bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mendefinisikan kehidupan yang baik di sana, maksudnya apa? Hal tersebut dengan pemberian ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Jadi hidup yang baik di sana, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lebih kepada arah ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Bahkan dalam Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah yang sangat baik di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, saya lupa kaidah yang keberapa, Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasanya di antara kesalahan fatal yang terjadi pada sebagian manusia, menganggap bahwasanya pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia adalah harta. Ini ada dalam Qawaidul Hisan. Saya agak lupa nomor berapa urutannya. Ketentraman hati dan ketenangan jiwa, serta tidak menoleh kepada objek yang mengganggu hatinya. Dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, berupa sekian banyak kenikmatan surgawi. Maka sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, An-Nahl 97, Al-A'raf tadi, dengan hadis riwayat Imam Muslim tidak bertentangan. Maka bisa jadi kemudian seseorang melihat orang lain dalam keadaan senang, tapi dia tidak senang, menderita. Makanya si Adolf tadi itu, Adolf Meckler, bunuh diri. Terbayangkah antum bahwasanya orang bunuh diri itu dalam keadaan berbahagia? Popularitas, sebagian kita menganggap
supaya bahagia populer, viral. Di antara hal yang menyebabkan datangnya kebahagiaan adalah populer lagi viral. Lalu kenapa Kurt Cobain yang pada saat itu sampai di puncak ketenaran? Lain masalah kalau pada saat itu dia sudah menurun ketenarannya. Ini generasi 90 tahulah ini, insya Allah. Kurt Cobain, ya. Bunuh diri, padahal dia di puncak ketenarannya. Apakah terbayang orang yang bunuh diri semisal Kurt Cobain itu orang yang bahagia? Padahal manusia menganggap dia bahagia. Sigmund Freud yang nulis buku tentang teori mimpi, yang nulis buku tentang psikoanalisis, yang mengajak manusia untuk berbahagia melewati proses pendidikan psikologi yang dia susun, ternyata matinya juga bunuh diri. Padahal manusia menganggap dia tokoh panutan sebagai role model untuk berbahagia, matinya bunuh diri. Maka manusia bisa melihat orang itu bahagia, tetapi dia tidak berbahagia di dalam hatinya. Sebagaimana orang bisa melihat dia secara tampilan zahir luarnya adalah orang yang sengsara, tetapi hatinya berbahagia. Jiwanya tenang, itu milik orang beriman. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, hayatan thayyibah itu adalah ketenangan hati. Hidup yang baik itu ketenangan hati, ketentraman jiwa. Dan itu milik orang yang beriman. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan dilupakan bahwasanya setelah tadi dikatakan manfaat keimanan adalah seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jangan dilupakan keimanan di sana juga harus seseorang mengerjakan amal-amal kebaikan. Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di awal, perkataan iman di dalam Al-Quran senantiasa dibarengi dengan amal soleh. Allahu a'lam bissawab. Kita buka tanya jawab, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan sampai iqamat nanti. Ada yang hendak ditanyakan? Masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan kita. Untuk jemaah ada yang ingin ditanyakan? Ada jemaah? Iya, silahkan. Nanti. Ada perkataan bahwa bertambahnya kenikmatan di dunia akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Begitu, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallah. Tergantung pemilik kenikmatan itu siapa. Ada perkataan semakin bertambahnya kenikmatan hidup di dunia maka akan mengurangi kenikmatan hidup di akhirat. Tergantung yang memiliki kenikmatan hidup di dunia itu siapa. Kalau orang yang dia memiliki kenikmatan hidup di dunia dan dia olah kenikmatan hidup di dunianya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka tidak berkurang kenikmatan hidup dia di akhirat, bahkan mungkin bisa semakin bertambah. Sebenarnya sebagaimana syariat Islam tidak memerintahkan kita untuk kaya, juga syariat Islam tidak memerintahkan kita untuk miskin. Miskin dan kaya itu perkara yang kauni Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengolah kekayaan dan kemiskinan tersebut. Ada orang-orang yang berada
kaya, bertambah kenikmatannya di dunia, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada orang-orang yang miskin pun bertambah jauh dari Allah. Jadi permasalahannya bukan dengan semakin bertambahnya kenikmatan di dunia, maka semakin berkurang kenikmatan di akhirat kelak. Enggak. Contoh-contoh secara nyata di dalam kehidupan ada di dalam Al-Quran, betapa banyak kemudian disebutkan di sana ada raja-raja yang soleh, misalnya Zulkarnain. Kurang apa coba? Raja besar. Atau kemudian siapa raja di antara para nabi dan rasul yang menjadi raja? Sulaiman. Kekayaan apa yang tidak dimiliki oleh Sulaiman? Tetapi Sulaiman mengolah kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah dia orang yang kaya, bahkan paling kaya pada zaman itu. Tetapi bersamaan dengan itu, dia nabi dan rasul. Sebagaimana juga para sahabat. Sebagaimana juga ada para nabi dan rasul yang fakir miskin. Maka bagaimana cara kita berhadapan dengan ketetapan takdir kauni yang Allah tetapkan? Itulah nilai kita sebenarnya, jemaah. Kan di sana ada dua hal. Yang pertama, takdir kauni yang Allah tetapkan atas kita. Yang kedua, takdir syar'i yang seharusnya kita tempuh. Kalau takdir kauni ini pasti Allah tetapkan atas kita. Sedangkan takdir syar'i ini kita dituntut untuk menempuhnya. Ini kan beda antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Betul? Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan seseorang menjadi orang yang berada kaya, penuh kenikmatan hidupnya, ini kan kauni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan seseorang dalam keadaan yang pas-pasan, cenderung sempit hidupnya, ini kan kauni. Allah tetapkan dia menjadi seperti ini, dia menjadi seperti itu. Ini bukan sesuatu yang terpuji di dalam nilai asalnya. Terpuji itu adalah setelah dia merubah atau mengolah takdir kauninya sesuai dengan tuntutan syar'i. Iya kan? Kalau dia mengolah takdir kauninya sesuai dengan tuntutan syar'i, baik dia kaya atau miskin, terpuji. Baik dia kaya atau miskin, terpuji. Makanya jamaah, jangan terbayang bahwasanya, oh kita harus melihat agama ini secara utuh. Orang-orang kaya, ya betul. Itu kan hisabnya lebih lama dengan sebab hartanya, betul. Itu sabda Rasul. Tapi bukankah di sana ada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan ansor datang kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ujur. Ya Rasul, itu orang-orang kaya tuh ngeborong ganjaran pahala. Kenapa? Kami sholat, mereka sholat. Tapi puasa, mereka puasa. Mereka berinfak, kami nggak bisa, ya Rasul. Rasul tidak ingkari itu. Tidak Rasul katakan, oh jangan khawatir orang-orang miskin. Mereka tertahan lebih lama. Karena menjawab pertanyaan atas apa? Harta mereka. Enggak, Rasul enggak katakan begitu. Bahkan Rasul katakan, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Kan begitu? Maka sebenarnya kaya atau miskin itu takdir kauni. Ketetapan kaya atau miskin, rezeki itu semuanya, ketetapan kaya atau miskin itu takdir kauni. Cara kita merubahnya sesuai tuntutan syar'i inilah yang kita baru kemudian mendapatkan ganjaran. Ada orang yang kaya merubah kauninya sesuai dengan tuntutan syar'i, dia terpuji. Ada yang merubah kauninya tidak sesuai dengan tuntutan syar'i, dia tercela. Korun kaya ini. Ada orang yang miskin merubah kesusahan kemiskinannya sesuai dengan tuntutan syar'i, terpuji. Abu Hurairah, kaum muslimin sampai hari kiamat berhutang dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betul? Ada orang yang miskin, nauzubillah min dzalik, sudah miskin, merubah kauninya tidak sesuai dengan tuntutan syar'i, sudah miskin, rusak lagi hidupnya. Sebenarnya tidak ada rumus yang seperti itu. Setiap bertambah kenikmatan hidup di dunia, maka akan mengurangi bagian di akhirat. Lagian, nikmat Allah itu besar.
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kenikmatan hidup di dunia ini, itu hanya sebagian kecil dari kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat kelak bagi orang-orang yang beriman. Jadi kurangnya di mana? Kurangnya di mana? Gak ada kurangnya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dunia ini sebagian kecil atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di akhirat kelak. Jadi kalau kemudian orang-orang beriman merasakan kenikmatan hidupnya di dunia, misal mengurangi kenikmatan hidupnya di akhirat, kurang dari mana? Padahal kenikmatan di akhirat itu tidak bisa terbayangkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi tidak, Pak. Jangan khawatir, mau kita ditetapkan sebagai orang yang berkekurangan atau orang yang kaya, itu semuanya kauni Allah, kita terima dengan baik dan kita rubah sesuai dengan tuntutan syar'i, dan di sanalah kita mendapatkan ganjaran. Kita tidak mendapatkan ganjaran dengan sebab kita miskin atau kayanya, tetapi kita mendapatkan ganjaran dengan sebab kita mengolah kekayaan kita, atau kemudian mengolah dalam tanda kutip kemiskinan kita sesuai dengan tuntutan syar'i. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.